Kami minggu depan sama Bu Menteri ke NTT. Saya lama di Untuk sosial yang langsung kebutuhan itu, Pak. Kalau boleh diminta untuk menjelaskan, Pak. Namanya Pak. dengan kasus TPKS Bau-Bau, kami kemarin juga sudah bertemu dengan Bapak Wali Kota yang sempat mengalami tidak bisa sekolah dan sebagainya. Jadi kalau mendengarkan berbagai informasi, karena kami mendatangi beberapa orang di Buton Utara yang ternyata yang besar untuk penanganan kasusnya, tetapi masih di tingkat penyelidikan yang mestinya ini bisa dilakukan karena ini bagian dari kewajiban negara. Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, negara ini melekat lebih dari kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia bagi korban TPKS adalah salah satunya perlindungan. Sedang melakukan pemantauan terhadap 3 kasus di Sulawesi Tenggara. 2 kasus itu adalah kasus TPKS di Bau-Bau dan di Buton Utara, dan 1 kasus di sini di Konawe ya, terkait dengan kasus ketenaga kerjaan di VDNI. Tetapi selain itu ada 17 kasus yang sedang kami tangani di Sulawesi Tenggara terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. 11 diantaranya itu kasus TPKS, 1 kasus ketenaga kerjaan, dan 6 kasus konflik agraria. Nah, terkait dengan 3 kasus yang kami pantau dalam seminggu ini, karena kami kemarin ke Bau-Bau dan ke Buton Utara, adalah pertama kasus TPKS di Buton Utara. Ini kan sudah terjadi 2 tahun yang lalu, dari tahun 2021. Kita mendorong agar proses hukumnya disegerakan gitu ya, ada perlindungan kepada korban dan ibunya, termasuk memastikan ada penguatan psikologis gitu ya, fasilitas rumah aman, tidak ada viktimisasi bagi korban gitu ya, apalagi korbannya ini adalah anak, sehingga perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik dari anak gitu ya, terkait dengan regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terkait kasus di Bau-Bau, kami juga mendorong ada proses hukum yang berkeadilan untuk keluarga dan korban gitu ya, dan bagaimana memastikan rumah aman untuk keluarga korban. Dan terakhir untuk kasus ketenaga kerjaan di VDNI, kami sedang mendorong ada PKB, perjanjian kerjasama yang didorong Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten, termasuk bagaimana menghentikan upaya-upaya atau bentuk-bentuk kriminalisasi terhadap serikat pekerja yang memperjuangkan hak-haknya, termasuk bagaimana selalu memperhatikan praktek keadilan gitu ya, dan tidak ada diskriminasi antara TKA dengan TKI di VDNI dan perusahaan-perusahaan lain. Tadi kan kami meminta keterangan, klarifikasi, informasi ya, tentu belum cukup semuanya gitu ya, sehingga kita masih perlu pendalaman melalui dokumen-dokumen terkait dengan proses hukumnya sendiri. Nanti jam 1 kita akan bertemu dengan Kapolda Sulawesi Tenggara untuk memastikan bagaimana perkembangan proses hukum dan langkah-langkah berikutnya dalam penegakan hukumnya. Kami tentu kecewa dan menyayangkan Gubernur tidak bisa menerima kami, karena mestinya kita bisa berkoordinasi secara langsung begitu ya, terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di sini, termasuk bagaimana upaya-upaya melakukan pemajuan HAM melalui pencegahan begitu ya, apakah kasus TPKS, apakah kasus ketenaga kerjaan, apakah kasus konflik agraria. Ini kan perlu dibangun satu tata pemerintahan yang berbasis HAM gitu ya, sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM ini bisa dicegah gitu ya, dengan tata kelola perintah yang memadai gitu. Ada juga Kadis tadi ya, Kadis PPA, Ketenaga Kerjaan dan Sosial. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.